Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam keadaan hujan rintik di luar di sebagian wilayah kita masih tetap semangat untuk melanjutkan kajian tauhid, di mana tauhid ini menjadi ciri khas, ya, ciri khas dari ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul di tengah mereka, ya. Jadi Allah mengutus para rasul di setiap umat itu dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT. Inti ajarannya dua, ani'budullah, satu, supaya kalian, yaitu umat-umat rasul tersebut, u'budullah, yaitu beribadah kepada Allah semata. Yuwahidu aw wahiduhu, ya, terima kasih. Imam At-Tabari mentafsirkan yang dimaksudkan ani'budullah itu adalah wahiduhu, yaitu tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan supaya manusia menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ma yu'badu min dunillah, apa yang diibadahi selain Allah, ya, mereka dikultuskan, ya, maka itu adalah taghut. Tidak boleh mengkultuskan apapun, Pak. Cincin yang katanya bertuah, ya, jimat, ya, kalau orang Jawa bilang jimat. Kalau kita punya jimat, kita harus segera bertobat, dibuang jimatnya. Apa itu jimat, Pak? Jimat itu kalau orang Jawa bilang barang siji sing dirumat. Nah, jadi apa namanya? Dikeramatkan, ya. Sehingga timbullah, ya, kesyirikan, menganggap adanya kekuatan pada satu benda. Tradisi yang kita kenal, ya, animisme, dinamisme di dulu sebelum apa namanya, agama itu muncul. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana, termasuk di Mekah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus, ya. Dan itu yang terjadi dengan mereka, sehingga dalam surah Al-Anfal disebutkan, Al-An'am maksudnya, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
mereka menjadikan sembelihan-sembelihan mereka itu ya bukan hanya untuk Allah, dibagi dua. Ya, setelah dibagi, ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutunya. Nah ini Pak, subhanallah, ini urusakan yang luar biasa, urusakan di bidang agama. Mohon maaf. Jadi itulah tauhid yang kita pelajari saat ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan tauhid tersebut kita akan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang mana semua itu adalah pokok dari ajaran para rasul, pokok ketika Allah SWT mengutus para rasul supaya diajarkan kepada manusia. Kemudian kita melanjutkan di halaman 82 setelah kita membahas matan. Matan adalah redaksi yang ditulis oleh nazim muallif ya, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Macam-macam ibadah. Nah, ibadah itu ada macamnya, Pak. Ya. Macam-macam ibadah. Jadi jangan dibalik, ibadah macam-macam aja. Nah, bahkan tapi macam-macam ibadah. Artinya jenis ibadah. Disebutkan di dalam matan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan jenis ibadah yang Allah perintahkan diantaranya adalah al-Islam. Islam itu ibadah, Pak. Sehingga orang ketika dia masuk Islam saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini artinya semua kebaikan yang dilakukan itu sudah bernilai ibadah dalam Islam. Jadi oh, di tengah jalan ada orang jatuh misalkan, kita langsung menolongnya. Walaupun kita nggak niat dulu, saya niat untuk menolong orang itu karena Allah misalkan, tidak usah begitu Pak. Maka semua itu akan dinilai ibadah. Ada misalkan, mohon maaf, ada binatang kecil kelaparan, ya, seperti kucing, kita kasih makanan, ibadah. Semua kebaikan di dalam Islam itu akan bernilai ibadah. Itulah dahsyatnya Islam. Sehingga ibadah yang disebutkan di sini pertama adalah Islam. Orang banyak berbuat baik, ya, banyak memberikan bantuan kepada orang lain, banyak, pokoknya dikenal baik. Namun, mohon maaf, dia bukan seorang yang Muslim. Apakah dia nanti akan mendapatkan pahala dengan perbuatan itu, Pak? Ya. Apakah dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut? Nah, ini yang membingungkan mungkin. Baik, bahkan kadang nyumbang ke masjid, Pak. Ada juga yang setiap tahun berkorban, diberikan kepada saudaranya yang Muslim. Oh, ini kurban atas nama saudara saya Muslim. Subhanallah. Apakah orang seperti itu akan mendapat pahala? Jawabannya tidak. Ya. Artinya tidak mendapatkan pahala akhirat. Kalau balasan dunia dapat. Akhirnya apa? Kerjaannya jadi mudah, rezekinya lancar. Allah balikin langsung di dunia, Pak, itu, Pak. Nah, ini. Jadi kebaikan mereka Allah kembalikan langsung di dunia. Ini ketika orang-orang kafir berbuat baik, ya, Pak. Allah Maha Adil. Karena tauhid itu urusan akhirat. Ya. Sehingga di akhirat ketika dia menuntut, ya Allah, saya ini kan sudah berbuat baik, ya. Kenapa saya tidak dimasukkan ke dalam surga? Ya, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebaikannya sudah dibalas. Kapan?
dalam kehidupan dunia. Ini Pak. Yang kedua al-iman. Jadi jenis ya ibadah yang kedua adalah iman. Iman itu ibadah. Seorang meyakini ya dapat musibah blek, yakin satu ini adalah takdir Allah. Yang kedua, dia yakin ketika dia bersabar dia akan mendapatkan pahala. Nah ini kan. Ketiga, yakin pasti ada hikmahnya. Yakin Pak. Maka dengan keyakinan tersebut dia akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Ini luar biasa Islam itu. Sehingga tidak ada di dalam agama yang lain seperti itu. Jenis ketiga adalah al-ihsan, ya. Ihsan itu apa? Ihsan ya sebagaimana ditanyakan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika ditanya tentang ihsan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak sanggup untuk ya merasa bahwa Allah melihatmu, tidak sanggup untuk melihat Allah SWT, ya fa innahu yaraka, cukup yakin bahwa Allah melihatmu. Tapi ketika yakin Allah melihat kita, nggak usah bayangkan Allah itu di mana kira-kira. Sekarang lihat saya, tapi di mana ya posisinya? Nggak perlu diposisiin. Ya. Itu justru, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika seorang ya memosisikan, oh kayaknya Allah lagi di sini nih misalkan, nah, maka ini justru suatu kekeliruan, satu bisikan syaitan di situ, ya, nah, yang harus kita hindari, tidak boleh. Ya cukup yakin. Ya ketika orang berada di satu ruangan kemudian diumumkan, ya, orang bisa khusyuk sekali. Ya, pengumumannya gimana? Coba kalau pengumuman itu selalu mengiang ya dalam ingatan kita, gimana khusyuknya Pak? Ketika Bapak berada di ruangan, ya, dan Bapak tidak tahu posisinya di mana, di ruangan, kemudian ada pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ruangan ini, semua yang ada di dalam ruangan ini terekam oleh CCTV. Oh, kita mulai salah tingkah nih, garuk-garuk begini, benerin baju, takutnya nanti masuk ke dalam rekaman. Nah ini kan ya mau bersin aja ditahan Pak, karena apa? Nanti pas lagi begini itu tahu-tahu masuk CCTV itu kan. Bayangkan ketika seorang kemudian merasa mendapatkan pengumuman kepada Anda yang sedang celingak-celinguk ingin mengambil barang orang lain. Saat ini Allah sedang memperhatikan Anda. Gak jadi ini, Allah melihat kita. Pengumuman bagi Anda yang ingin melakukan kemaksiatan, saat ini Allah sedang melihat Anda. Misalkan ada pengumuman begitu Pak. Nah inilah ihsan. Ketika seorang merasakan itu, maka berarti dia telah mendapatkan ihsan, walaupun orang lain tidak melihatnya. Sehingga apa? Dengan ihsan tersebut dia akan mendapatkan bagusnya ibadah. Ya. Dengan ihsan tersebut dia akan melakukan tindakan yang terbaik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk agama ini. Bukan hanya fisiknya, namun juga dari dalam hati yang paling dalam. Itu Pak, makna bahwasanya ya Islam, iman dan ihsan itu adalah ibadah. Kemudian Asy-Syarih mengatakan, pensyarah, ketiga hal Islam, iman dan ihsan adalah kerangka agama. Nah ini Pak, kerangka, konsep. Jadi kalau kita ingin melihat sebetulnya konsep Islam itu seperti apa, ya, SOP kita menjalankan Islam itu, ya kita hafalkan dari syahadat, ya,
Syahadat ini makanya pokok yang paling pertama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mengkhusyukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah hanya beribadah berlandaskan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Pak, paling dasar itu. Jadi itulah kenapa iman, Islam dan ihsan itu disebut dengan kerangka dasar atau konsep kita. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ada hadisnya itu kan. Hadis ini panjang, bermula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Nah ini Pak, sahabat itu melihat malaikat tapi dalam bentuk manusia. Ya. Uniknya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menggunakan baju yang putih bersih ya, la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun, disifatkan begitu. Ini itu sifat yang dijelaskan oleh sahabat Umar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami ini enggak ada yang kenal sama sekali siapa orang ini ya. Yang kedua, la yura alaihi atharus safari. Lah wong kita enggak kenal, seharusnya kalau kita enggak kenal itu orang jauh, yang tempat tinggalnya tidak tahu, pokoknya jauh karena nggak kenal. Namun uniknya tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru safar, Pak. Ya, ini salah satu adab ya, kesiapan kita di dalam bermajelis taklim, Pak. Bagaimana orang yang baru safar itu? Baru safar itu ya macam-macam tanda-tandanya, Pak. Ya, mungkin pakaiannya tidak rapi karena baru safar ya, mungkin dia ngantuk sambil begini tidur. Kenapa? Karena baru safar ya. Makanya kalau kita ngaji nggak boleh ada tanda orang baru safar. Nah misalkan seperti itu ya, nyender misalkan kita, mohon maaf bagi yang nyender, tapi di sini nggak ada nyender jadi ini tanda safar ya. Merem dalam pengajian ini kita hindari sebisa mungkin ya, walaupun sambil manggut-manggut begini. Jadi kadang-kadang itu kan kebablasan Pak ketika merem itu. Kenapa? Karena wujud kekhusyuan itu bukan hanya diwujudkan dengan merem saja, tapi juga diwujudkan dengan perhatian pada saat menyimak ataupun pada saat beribadah. Nah, kita di dalam majelis taklim itu ibadah. Buktinya ya Allah turunkan para malaikat di majelis taklim itu kan. Ya, haffat alaihimul malaikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu mengepakkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmatnya di majelis taklim. Ya. Wa nuzilat alaihimus sakinah, ketenangan, Pak. Yang tidak ada di tempat lain Allah turunkan di majelis taklim. Buktinya banyak orang yang nggak bisa tidur di rumah, begitu di majelis taklim bisa tidur. Allah berikan ketenangan itu. Subhanallah. Jadi kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, datang orang yang menggunakan baju putih kemudian rapi, duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dekat, Pak. Dekat kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, manggilnya unik, wahai Muhammad. Kenapa manggilnya Muhammad? Kok enggak Rasulullah? Para ulama mengatakan, kenapa manggilnya ya Muhammad, wahai Muhammad? Ada dua alasan. Yang pertama,
Alasan yang pertama adalah karena beliau ingin menunjukkan bahwa itu adalah malaikat, sama-sama rasulnya. Malaikat Jibril adalah rasul dari kalangan malaikat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dari kalangan manusia. Ini pertama. Alasan kedua, perintah ya untuk memanggil rasul dengan panggilan kehormatan belum turun. Nah, kan ada nanti di dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ya, surah An-Nur. Jadi di situ ada perintah, Pak. Ada larangan. Perintahnya adalah supaya memanggil Rasul itu dengan sebutan wahai Rasul, wahai Nabi. Yang kedua, jangan namanya tok. Nah, ini kan. Nah, jadi belum turun perintah dari Allah SWT untuk memanggil Nabi dengan sebutan Rasul ataupun Nabi. Sehingga setelah ayat tersebut turun, orang-orang Badui pun yang biasanya Muhammad gimana ini? Ya, nanyanya begitu, Pak. Kenapa begitu? Mohon maaf, karena orang Badui itu songong-songong zaman dulu. Dia manggil Nabi ya nanya, nanya sambil teriak, manggil namanya aja. Muhammad ini gimana hukumnya? Nah, itu kan. Akhirnya dilarang oleh Allah SWT. Jangan wahai Muhammad, tapi panggil wahai Rasul, wahai Nabi. Ya. Sehingga kemudian para sahabat setelah turun perintah tersebut memanggil dengan panggilan kehormatan ini. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ajarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini juga dalil bahwasanya kita boleh bertanya di suatu majelis dengan sesuatu yang sudah kita ketahui, yang dimungkinkan orang lain belum tahu, sehingga jawaban tersebut ya akan diketahui oleh orang banyak, kemudian akan menjadikan ilmu yang tersebar setelah ditanyakan orang tersebut. Nah, ini Pak. Dan itu banyak ditanyakan oleh para sahabat. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut sebagian sahabat itu pertanyaan tersebut apa ya? Saru, tapi ditanyakan masalah fikih begitu, Pak. Ibu Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga keluar air mani atau sperma?" Nah, ini pertanyaannya. Ketika mendengar pertanyaan itu, Ibunda Aisyah sampai begini, saking malunya istilahnya itu kan. Tapi Ummu Salamah mengatakan, "Innallaha la yastahi minal haqq." Wahai Rasulullah, bukankah Allah itu tidak malu dengan kebenaran? Nah, itu kan. Rasulullah benar menjawab. Sehingga para sahabat pun menjadi tahu ya bahwa sama wanita pun juga demikian sebagaimana laki-laki, hanya saja warnanya berbeda, dijelaskan seperti itu. Kembali bahwa pertanyaan malaikat Jibril bukan karena tidak tahu, namun karena ingin mengajarkan kepada para sahabat yang lain. Apa itu Islam? Antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, disebutkan Islam itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat ya bahwa Allah itu esa, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan salat yang kedua, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, yang kelima menunaikan ibadah haji. Itulah Islam. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat semua amalan Islam itu
amalan yang bisa kita lihat, ya kan? Dari pertama syahadat, orang mengucapkan syahadat, kita mendengarnya, oh dia berarti masuk Islam. Oh dia sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lihat, ya kan? Oh dia mengeluarkan zakat, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, ya kan? Oh dia melakukan puasa, nggak mau makan ketika disodorin makanan. Oh dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji. 5 tersebut adalah amalan-amalan fisik yang bisa kita lihat, Pak. Sehingga kesimpulannya Islam itu adalah ibadah-ibadah lahiriah, ya, ibadah batin yang diwujudkan dengan lahir. Nah itu. Kemudian uniknya setelah beliau bertanya, Rasul selesai menjelaskan, apa kata malaikat Jibril? Qala sodaqta, memang benar begitu. Nah itu kan. Tapi ini jangan ditiru, Pak. Nanya seorang ustadz, ustadz hukumnya ini gimana, gitu kan? Ustadznya menjawab begini. Tinggal, memang benar begitu, gitu kan? Ya, maka ya ini adalah malaikat Jibril. Tapi ketika kita bertanya tersebut, jangan sampai kemudian memancing suatu perdebatan yang terjadi. Kenapa? Karena di dalam contoh ini malaikat Jibril tidak mendebat Rasulullah, Pak. Nah, kadang-kadang kan pertanyaan itu memicu perdebatan. Nah, kita tinggalkan, ya, jangan. Karena itu akan melemahkan, ya, emosi muncul, kan, ngos-ngosan. Ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, akhbirni anil iman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku tentang keimanan. Ya, iman, Pak. Antu'mina, nah ini kan, hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada apa yang itu malaikat Allah, ya, kepada kitab-kitab Allah, ya malaikat, ya, kepada Allah, kepada malaikat Allah SWT, kepada kitab Allah, ya, kemudian kepada para nabi dan rasul, kemudian hari akhir, yang ke-5, yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu tetap beriman, ya, dengan takdir Allah, ya, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Pertanyaannya, kita beriman kepada Allah bisa dilihat nggak, Pak? Oh, orang itu sedang melakukan keimanan. Nah, bisa dilihat tidak? Tidak bisa dilihat. Oh, orang itu sedang beriman kepada malaikat. Buktinya apa? Dia jongkok misalkan. Bukan jongkok, bukan bukti iman pada malaikat. Oh, orang itu beriman pada kitab. Buktinya apa? Ya, buktinya, ya. Nah, jadi iman adalah amalan hati, ya. Ketika tadi disebutkan bahwasanya Islam itu amalan-amalan fisik, iman adalah amalan hati. Ini, Pak. Yang berat adalah salah satunya beriman terhadap takdir Allah SWT, baik takdir yang baik. Artinya apa? Artinya kita mengimani, ya, mencakup 3 hal tadi. Satu, mengimani bahwasanya ketetapan itu datang dari Allah. 2, mengimani bahwasanya ketika dia bersabar maka dia akan mendapatkan pahala, kebaikan dalam musibah itu. Nah, itu pasti. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, itu simpel. Yang ketiga, meyakini di balik itu pasti ada hikmah, ya, hikmah yang muncul, ya, karena Allah itu selalu memberikan hikmah yang banyak, ya, sehingga di dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwa, ya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi hikmah Allah berikan pada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah dalam Quran disebutkan 3 macam. Satu, hikmah yang disebutkan bersama Rasul, maka itu adalah sunnah, ya, seperti surah Al-Jumu'ah ayat 2. Hikmah itu adalah sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan nabi yang diutus itu akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Artinya apa? Kitab dan sunnah. Jenis hikmah kedua adalah yang diberikan pada hamba-hamba yang memiliki ketauhidan. Nah, ini Pak, yang kuat, ya, yang kokoh agamanya, seperti Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Jenis ketiga adalah hikmah yang diberikan pada kebanyakan orang, pada bapak, pada yang lain. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu, siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah Allah berikan kebaikan yang banyak. Imam As-Sa'di, siapa itu? Gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, mentafsirkan di dalam tafsir Karimur Rahman, yang dimaksudkan dengan hikmah yang diberikan pada orang-orang yang lain itu adalah termasuk pada bapak dan yang lainnya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Artinya ketika dia baru pengajian dapat ilmu bermanfaat, dia amalkan, maka orang tersebut telah mendapatkan hikmah. Dia dapat ilmu bermanfaat, penuh bukunya dengan catatan, tapi nggak ada satupun diamalkan, tapi debat tambah pintar, maka dia belum mendapatkan hikmah, Pak. Subhanallah. Nah, ini luar biasa kita belajar tauhid ini. Itulah iman. Kemudian dia minta lagi, wa akhbirni, belum. Begitu dikasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada hari akhir, kemudian kepada qadha dan qadar. Rasul dulu, kemudian hari akhir, kemudian takdir. Nah, ketika sudah dijawab dengan lengkap, maka malaikat Jibril mengatakan sadaqta, memang benar begitu, ya kan? Ternyata emang beliau tidak mengajarkan. Yang ketiga, kemudian ditanyakan tentang ihsan. Wa akhbirni 'anil ihsan, ajarkanlah kepadaku tentang ihsan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab, engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihatnya. Karena memang kita, Pak, ketika sholat, kenapa di dalam sholat itu amal paling utama? Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ra'su hadzal amri al-Islam, perkara besar yang Allah turunkan itu adalah Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu as-shalah, dan yang akan menegakkan, mengokohkan keislaman seseorang itu adalah sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi khalifah, Pak, bukan membuat RAP dulu, bukan, tapi yang beliau lakukan adalah mengirimkan perintah sholat harus dilakukan tepat waktu. Dan ini perintah ini bukan hanya disampaikan kepada orang sekelilingnya, dipanggil semua menteri, ya, dipanggil semua gubernur, bahwa surat ini harus disampaikan kepada mereka. Disampaikanlah kepada rakyat Anda, dibacakan bahwa sholat harus kalian laksanakan dengan baik dan benar, dengan khusyuk dan tepat waktu. Karena dengan sholat inilah Allah memberikan pertolongan. Dalilnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya Pak. Disampaikan, diperbaiki sholatnya dulu.
Makanya pantas jika kepemimpinannya kemudian subhanallah luar biasa. Nah, inilah Umar bin Abdul Aziz itu, Pak. Sehingga timbullah ihsan, ya. Beribadah kepada Allah seolah-olah Allah kita lihat. Jika tidak mampu melihat, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Salat adalah tiang agama. Nah, salat memiliki keutamaan dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena salat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, semua ibadah, kata Imam Ibnu Taimiyah, semua kebaikan itu terkumpul di dalam salat. Ibadah kita secara fisik, sedekap kita mengikuti cara Rasulullah, ibadah bukan ini? Ibadah. Sedekapnya ibadah. Mengangkat tangannya, ya, kita, ya, mencari dalil supaya bisa sama seperti Rasulullah. Ini apa? Ibadah, Pak. Mata kita tertuju kepada tempat sujud, apa? Ibadah. Berarti apa? Ibadah fisik. Lisan kita dari awal sampai selesai terus bergerak, ya. Kenapa? Ibadah. Jika kita bermakmum, telinga kita juga ibadah, Pak. Mendengarkan bacaan imam. Ya, subhanallah. Hati kita pun ikut khusyuk, ya, larut di dalam kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Ya. Luar biasa di dalam salat ini. Ketika kita mampu menghadirkan segala unsur ketauhidan di dalam salat ini, subhanallah, maka Bapak akan menjadi orang yang paling hebat. Ya. Tapi siapa di antara kita yang mampu untuk itu? Ya. Karena ketika kita mampu melakukan hal tersebut, terwujudlah, ya, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Dia menghadap Allah pada waktu itu. Dia menghadap Allah kok hatinya cengengesan, ingat yang enggak ini, Pak. Subhanallah. Ya. Nah, ini sampai lupa jumlah rakaatnya. Ditambahlah 1 rakaat, udah nambah, lupa lagi, Pak. Anaknya bingung, kok Bapak sholat gak selesai-selesai. Nah, subhanallah. Nah, ini kenapa? Karena tidak adanya ruh kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Ketika seorang bertauhid menghadirkan itu semuanya dalam sholat, maka dia akan mendapatkan, ya, unsur-unsur inti dalam ketauhidan tersebut. Kemudian bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anisah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, kabarkan kepada saya, kapan kira-kira hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, itu. Wa akhbirni an amaratiha, kalau begitu tunjukkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang tanda-tanda terjadi hari kiamat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Kemudian di halaman 83 catatan kaki nomor 2 yang besar atas, bukan yang bawah. Kulluha lillahi ta'ala, ibadah itu semuanya milik Allah. Artinya apa? Hak yang harus kita tunaikan, hak yang harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus kita tunaikan pada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tersebut, yang tidak boleh itu diselewengkan atau melibatkan selain Allah di dalamnya. Hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua macam ibadah yang disebutkan di atas dan yang lainnya hanyalah hak Allah SWT. Tidak boleh bagi siapa saja memalingkan kepada selain Allah, akan rusak. Ketika ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka itu akan menjadi satu kesyirikan.
Salah satu jenis syirik yang terjadi di tengah manusia adalah syirkul mahabbah, syirik cinta. Nah ini Pak, menduakan Allah dalam hal cinta. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya. Kenapa? Artinya dia mencintai sesuatu tersebut sama kadar cintanya dengan cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah beda Pak sama cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia mungkin dikatakan, aku cinta sama kamu, kamu tahu enggak? Ini cinta kepada. Nak, bapak sayang sama kamu. Seorang suami berkata kepada istrinya, Dek, aku cinta sama kamu. Aku juga Mas. Ini adalah cinta kepada manusia. Cinta kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan-ketaatan. Ini Pak. Sehingga para ulama mengatakan wujudul mahabbah al-inqiyad wa ta'ah. Wujud dari cinta kepada Allah itu inqiyad. Artinya apa? Dia akan terus berupaya melakukan hal-hal yang menjadikan Allah cinta kepadanya. Ya, Allah cinta ketika orang sering berzikir. Allah cinta ketika orang itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua diwujudkan dengan taat. Apa itu? Ya, diwujudkan dengan ketaatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran disebutkan secara jelas wujud cinta kepada Allah itu gimana? Nah ini Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ya wallahu ghafurur rahim. Ya betul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktinya satu. Apa itu? Ya, dua tadi dijadikan satu di sini Pak. Apa itu? Fattabi'uni. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah dengan sepenuh. Itu bukti cinta kepada Allah. Ngaku cinta kepada Allah, ajaran Nabi nggak dilaksanakan, dilanggar semuanya, maka cintanya cinta yang palsu. Istrinya nggak suka rokok, cinta kepada istrinya, tiap hari istrinya dirokokin, gitu kan? Nggak suka istrinya, nah, maka cintanya ini gimana Pak? Ya, mohon maaf, itu contoh saja. Jadi kembali kulluhallah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia tergolong musyrik. Apa itu musyrik Pak? Yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kafirun, maka dia tergolong kafir. Apa itu kafir Pak? Ingkar. Ya, kafir itu artinya ingkar. Dia mengingkari apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Ya, seharusnya dia kemudian melakukan ibadah Allah, ternyata dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tegas sekali. Dalilnya dalam surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu lillahi, adalah milik Allah. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk suatu kepentingan yang lainnya. Nah ini Pak, mohon maaf, bukan untuk politik ya ini. Apa itu politik Pak? Politik. Udah pol masih diitik-itik itu politik. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau memang itu haknya Allah, ya jangan. Makanya ada hadis yang masyhur ya, bahwa janganlah kalian bertransaksi di masjid. Ini hadis ini masyhur. Tidak boleh kita menggunakan masjid untuk bertransaksi.
kecuali hanya transaksi kepada Allah, sholat, puasa dan lain-lainnya. Nah itu membaca Quran dan lain-lainnya maksudnya. Itulah transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk hal-hal lain, jual beli tidak boleh. Nah, kemudian ada tambahan lagi, hadis yang lemah. Itu tentang siapa yang bertransaksi di masjid maka Allah akan menggelapkan pandangannya kelak di hari kiamat. Nah, ini Pak. Ini masyhur juga di sini di dalam Mukhtarul Hadis, tapi di kalam sebagian ulama mengatakan itu hadis ini dhaif, lemah. Namun bukan berarti karena hadis itu dhaif, oh enggak apa-apa berarti kita lakukan ya, bukan. Masih banyak hadis lain yang melarang ya, yang berkaitan dengan urusan transaksional itu dalam masjid. Ini dalam surah Al-Jin ya. Jadi salah satu keutamaan manusia dibandingkan jin, ada rasul di kalangan manusia, ada rasul kalangan malaikat, tapi tidak ada rasul di kalangan jin, Pak. Coba bayangkan kalau misalnya ada rasul kalangan jin, ya dakwah kemana nggak kelihatan, apa Bapak nggak bingung gitu kan? Ya, suaranya ada gitu kan, orangnya kemana nggak kelihatan karena nggak bisa lihat, bingung kita. Nah, itu apa namanya? Keutamaan manusia dengan jin. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Bapak Ibu sekalian, Al-Mu'minun itu berbeda dengan Al-Mu'min ya Bapak Ibu. Sekali lagi, Al-Mu'minun itu berbeda dengan Al-Mu'min. Kalau surah Al-Mu'minun itu adalah Qad aflahal mu'minun. Itu surah Al-Mu'minun. Kalau surah Al-Ghafir diawali dengan Hamim. Surat Al-Mu'min maksudnya. Surah Al-Mu'min itu diawali dengan Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizir. Nah, ini apa namanya? Surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang menyeru kepada Allah, ya bersamanya ada Tuhan yang lain, subhanallah. La burhana lahu, maka ya padahal tidak ada keterangan yang jelas baginya, tidak ada dalil untuk itu. Bihi, dengan apa yang dilakukan tersebut. Fa inna ma hisabuhu indallah, maka perhitungan pahalanya itu di sisi Rabb mereka. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang kafir. Artinya orang yang merusak agamanya itu tidak akan beruntung, Pak. Menyamakan agamanya dengan agama yang lain, ya beruntung. Nah, keberuntungan itu adalah meyakini dan bertoleransi kepada agama lain, bukan dengan cara membenarkan agama mereka, ya, tapi dengan cara ya membiarkan mereka melakukan kegiatan ibadah dengan sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, ini adalah bagian daripada toleransi yang paling tinggi. Sebagaimana dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah memberikan mengayomi umat yang mayoritas, maka semua orang-orang kafir di bawah kepemimpinan beliau semuanya ya makmur, Pak. Berbeda ketika beliau masih minoritas, maka orang-orang muslim tertindas. Nah, ini innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung. Yang menjadi tujuan pokok dari ayat pertama adalah masjid, yakni tempat sujud dan anggota badan. Bentuk sujud adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan setelah itu dengan firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ilahan ma'allahi ahada. Jangan menyeru kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari ayat kedua adalah keterangan Allah bahwa barang siapa menyembah Tuhan selain Allah,
maka dia kafir, karena firman Allah, innahu la yuflih al-kafirun. Ya, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena walaupun dia katakanlah mendapatkan keuntungan besar dalam kehidupan dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Cuma di akhirat, jangan bilang seperti itu. Justru di akhirat itu yang paling berat, Pak. Di dunia kita bisa teriak, tolong, tolong kebakaran. Nah, datanglah pemadam kebakaran. Nah, orang di neraka, tolong, tolong, tidak bisa. Pemadam kebakaran juga nggak ada. Ya, di sana. Ya, subhanallah. Ini kalau kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian doa dan macam-macamnya. Ini Pak, doa. Nah, doa adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah, dan di dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awat. Da'awat itu apa? Da'awat itu jamak dari doa-doa. Nomor 3371. Kemudian beliau mengatakan hadza haditsun gharib. Ini adalah hadis yang gharib. Hadis gharib adalah bagian dari hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian. Jenis pertama adalah hadis ahad yang masyhur, ya, yaitu diriwayatkan 2 orang atau lebih, tapi dengan syarat belum sampai derajat mutawatir. Ahad ini Pak hadisnya. Jenis kedua hadis ahad adalah hadis yang disebut hadis al-aziz, yang hanya diriwayatkan 2 orang saja, dan ini jarang. Jenis ketiga adalah hadis ahad yang gharib, hanya 1 orang yang meriwayatkan. Kalau yang meriwayatkan 1 orang terpercaya, tidak masalah Pak. Kalau yang menjadi masalah adalah yang meriwayatkan 1 orang dan orangnya suka bohong. Nah ini dia Pak. Nah udah suka bohong meriwayatkan. Wong yang nggak suka bohong saja kalau ahad gharib itu kadang diragukan oleh para ulama, nah, apalagi yang suka bohong. Kecuali para sahabat, apalagi tidak dikenal. Fulan meriwayatkan, siapa Fulan? Tidak dikenal dia kok. Nah, subhanallah Pak. Para ulama itu mencatat Pak nama-nama perawi. Ya, Imam Al-Mizzi muridnya Ibnu Taimiyah itu punya kitab isinya nama orang kok, orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis. Subhanallah, dicatat semua Pak. Si fulan ini hadis yang diriwayatkan kuat apa lemah, itu dicatat. Fungsinya apa? Untuk mengetahui kedudukan hadis. Subhanallah Pak. Misalkan fulan nih nah, fulan keterangannya soleh, dia baik fulan ini, ya, dia nggak pernah bohong, dia itu pokoknya orangnya terkenal baik. Tapi ada kelemahan Pak ini Pak. Apa kelemahannya? Setiap kali meriwayatkan hadis sambil tidur, ya tidur, maka dicatat hadis fulan ini harus ada orang lain yang meriwayatkan yang sama. Loh kenapa? Karena kalau tidak ada orang lain yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama, maka hadisnya lemah. Kenapa? Karena setiap kali meriwayatkan hadis dia selalu tidur misalkan. Loh kok tahu? Iya, karena nyender sambil mangap misalkan begitu. Hadisnya fulan ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ketika ya meriwayatkan hadis sambil ngobrol terus dia misalkan, mungkin salah yang diriwayatkan. Subhanallah, itu dicatat Pak oleh para ulama. Nah, ini fulan ketika fulan hadisnya sangat kuat. Kenapa? Karena ketika dia
selesai meriwayatkan hadis, maka hadis itu ditanyakan, dibacakan kepada gurunya. Bener nggak Syekh? Bener nggak Ustaz hadisnya seperti ini? Oh bener. Oh kuat dia hadisnya. Oh fulan hadisnya bermasalah. Kenapa? Karena dia suka salah paham. Kenapa? Pengajiannya fikih yang ditanya malah poligami misalkan begitu kan. Repot ini. Nggak nyambung ini. Pengajian tauhid yang ditanyakan poligami, berarti dia nggak nyambung ini, ya kan? Maka di ini kan hadisnya dicatat oleh para ulama. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ad-du'a muhul ibadah ini hadisnya gharib. Sebagian ulama melemahkan hadis tersebut, ya. Secara apa? Secara sanad. Secara sanad. Tapi secara makna mengandung kebenaran. Kenapa? Karena ya memang salah satu cara kita untuk berlatih ya ibadah dengan benar, ibadah dengan khusyuk itu doa, Pak. Mohon maaf, orang seminim apapun pengetahuannya tentang agama, Pak, kalau dia sudah doa khusyuk dan bisa nangis, Pak. Ya Allah, saya meminta ya Allah begini. Subhanallah. Sholat aja kadang nggak bisa nangis, Pak, tapi doa bisa nangis dia. Kenapa? Saking khusyuknya. Latihan dia ya untuk mengkhusyukkan. Seandainya sholat itu kita bisa menghadirkan perasaan pada saat doa, luar biasa. Maka kalau doa pun kita sudah tidak bisa khusyuk, jangan harap kita akan bisa khusyuk dalam ibadah yang lain. Makanya disebut inti ibadah itu, Pak. Ya. Doa sambil angop. Ya Allah sayang engkau. Sambil angop, Pak, doanya. Bagaimana bisa dikabulkan seperti ini? Doa sambil tidur. Maka ini kekhusyuannya tidak ada, ya. Ada sholat subuh, sujud nggak balik lagi, Pak. Pas salam dibangunin, udah selesai sholat. Karena imam baca panjang, berdiri jatuh, Pak. Blek. Kenapa? Karena masih ngantuk, misalkan. Subhanallah. Sehingga ketika sholat kadang milih di pinggir. Jadi ketika nyender begini nggak terasa. Nah, bagaimana kita khusyuk? Sementara sholat itu adalah doa yang paling utama itu, Pak. Sholat itu doa yang paling utama. Kenapa? Karena doa-doa yang lain tidak apa-apa kita sambil jawil Noel teman kita yang tidur, itu kan doa. Tapi sholat nggak boleh, itu kan. Teman kita tidur kita, bangun, ini nggak boleh, batal sholat. Nah inilah doa. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah doa itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong enggak mau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini, Pak. Subhanallah. Ini dalil ya bahwasanya doa itu adalah bagian daripada ibadah yang mulia. Kemudian doa ini juga ada dua macam, Pak. Ya. Doa ada dua macam. Satu yang disebut dengan doa permohonan. Kita memohon kepada Allah, itu doa. Bagian daripada apa yang bisa kita lakukan kepada Allah SWT, meminta pertolongan. Jenis kedua adalah doa al-isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah. Maaf, sebentar saya ulang. Yang pertama doa permohonan, yang kedua doa ibadah. Nah itu, Pak. Doa itu ibadah. Doa itu juga bisa mengandung pertolongan. Doa ibadah seperti kita
sholat, nah, itu ibadah kita. Seperti kita berzikir kepada Allah, doa, karena arti doa itu menyeru pada Allah. Mengucapkan kalimat thayyibah itu doa ibadah, gitu kan? Doa ibadah. Loh, kita mengucapkan la ilaha illallah, apakah itu mengandung doa? Pertanyaan, Pak. Itu mengandung doa nggak, Pak? Doa. Makanya dengan kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati jawaban itu semuanya. Di dalam hadis At-Tirmidzi juga, hadis yang hasan, disebutkan bahwasanya wa qaulu la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyembuhkan lebih dari 99 jenis penyakit, Pak. Subhanallah. Baru tahu kan? Baru tahu. Nah, fungsinya apa? Ngaji, Pak. Makanya kita tidak boleh tidur ketika ngaji. Nanti nggak tahu kita, nanti salah paham nanti. Kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menyembuhkan berapa penyakit, Pak? Lebih dari 99 penyakit. Subhanallah. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia dalam keadaan sakit, maka dia bisa dinilai memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah yang terus diucapkan tersebut. Masya Allah. Apalagi doa ibadah, contohnya doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kelihatannya kalau kita nyari ini mana sisi doanya, di mana, Pak? Coba kita artikan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrar bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ada nilai doanya nggak, Pak, ini, Pak? Nilainya kan pujian kan, ibadah kan, ibadah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya ya Allah aku termasuk orang-orang yang zalim. Loh, kok malah ngaku kalau zalim ini, Pak? Ada nilai ibadahnya nggak, Pak, di situ, Pak? Ada nilai doanya nggak, Pak, itu, Pak? Tidak ada, seolah-olah tidak ada nilai doanya, tapi itu adalah doa. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min da'watin, tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan kepada Allah, kemudian orang tersebut mengucapkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, doa itu, maka doa yang dipanjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, Pak. Makanya kalau kita doa, kita mohon, ya Allah berikanlah kesuksesan untuk anak saya misalkan, ya Allah mudahkanlah urusan-urusan saya, ya Allah, misalkan seperti itu kan. Ya Allah luluhkanlah istri saya, hati istri saya ya Allah, supaya boleh misalkan boleh apa ya, boleh mengajukan naik jabatan, jangan mikir yang lain-lain. Misalnya seperti itu. Kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh, Pak? Boleh. Ya, itu contoh. Ya, jadi ada nilai permintaan kepada Allah, ada nilai ibadah. Karena salah satu bentuk ibadah itu adalah pengakuan terhadap kezaliman. Ya Allah, saya ini sudah zalim, kan? Zalim kepada Engkau ya Allah. Ibadah seringkali telat. Zalim kepada diri saya sendiri ya Allah. Saya biarkan diri saya jatuh ke dalam maksiat. Ya Allah, zalim, saya seringkali lupa tidak berzikir.
Ya Allah, sampai usia begini belum bisa baca Quran, zalim saya. Nah ini kan mohon maaf, kita harus latihan baca Quran Pak. Karena tingkatan surga itu seperti perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, Pak. Wahai Ummul Mukminin, berapakah tingkatan surga itu? Kata Ibunda Aisyah apa? Tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi berapa jumlah hafalan yang dimiliki? Kalau kita misalkan, Pak, hafalnya jangan surah Al-Fatihah saja, nanti naiknya 7 tingkat, Pak. Kenapa? Jumlah yang ayat kita baca itu 7. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap kali dia membaca maka dia akan naik 1 tingkat. Dia baca 1 ayat lagi, bacanya dengan hafalan, Pak, bukan dengan mushaf. Kan mushafnya di dunia, dengan hafalan. Baca naik 1 tingkat, baca 1 tingkat, sampai habis hafalannya, habis Pak, tingkatnya dinaikin Pak. Nah itu di situ ya. Makanya kita penting untuk mempelajari tahsin, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya apa? Tingkatan. Ibu Aisyah juga ditanya, wahai Ibu Aisyah, apakah sama orang-orang yang punya hafalan Quran dan yang tidak nanti ketika di surga? Beda, kata Ibu Aisyah. Subhanallah Pak, dikhususkan. Makanya kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena baca Al-Quran adalah bagian daripada doa sebagai ibadah. Inilah 2 jenis doa. Doa permintaan tolong jelas, kita minta tolong kepada Allah, ya Allah saya dalam kesulitan, tolonglah saya. Ya Allah, anak saya sedang ujian, tolonglah. Ya Allah, anak saya sedang melakukan mencari pekerjaan atau usaha, berikanlah kesuksesan. Itu semua adalah doa-doa permintaan kepada Allah. Dan di dalam surah Al-Fatihah terkumpul antara doa ibadah dan doa permohonan pertolongan kepada Allah. Di ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau wahai Allah, aku hanya meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Nah ini Pak. Doa apa ini? Ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah ini doa permohonan pertolongan kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran tauhid yang kita bahas. Insyaallah yang akan kita bahas tentang khauf ya. Bahwasanya ibadah tersebut adalah termasuk Islam, iman, ihsan ya, itu semuanya adalah jenis ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana doa tersebut dibagi menjadi 2 bagian, doa yang sifatnya ibadah dan doa yang sifatnya permohonan pertolongan. Yang adalah khauf, rasa takut, kemudian roja, berharap, tawakal ya, rohbah ya, khosyah, inabah, isti'anah ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya isti'anah Ibu sekalian. Ini isti'anah itu adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah, nah itu juga sama. Istighosah juga permohonan pertolongan kepada Allah. Ada santri ditanya, apa itu istighosah? Langsung dijawab, istighosah adalah berkumpul di tengah lapangan kemudian baca Fatihah bareng-bareng. Istighosah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Kita sendiri minta pertolongan, tidak apa-apa. Itu adalah istighosah. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Ya silakan Pak.